Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza di Project Review. Jadi di video-video yang sebelumnya saya kan lagi sempet ngomongin jaringan. Waktu itu ada ngomongin router sama extender yang terjangkau. Terus ada juga ngomongin 5G. Nah, sekarang saya pengen ngomongin satu perangkat yang ternyata tuh berguna banget untuk di studio ini, yaitu ini dia, Asus Zen Wi-Fi XT8 AX6600. Namanya emang agak panjang ya, agak ribet mungkin. Jadi untuk disederhanakan saya bakal menyebutnya sebagai XT8 di video kali ini. Dan untuk seluruh penjelasannya akan saya coba bikin sesimpel mungkin. Karena saya tahu topik soal networking ini buat banyak orang masih dianggap sesuatu yang agak menakutkan. Jadi masih banyak yang kayak wah ragu gimana, takut susah dan segala macam, padahal sebenarnya enggak. Pertama-tama sedikit kita unboxing dulu. Di dalam kotaknya ini ada dua unit Asus XT8, lalu ada kabel power, ada kabel LAN, dan tentunya dokumentasi user manual. Untuk desain dari sebuah perangkat networking, ini tuh simple banget. Beda sama kebanyakan router yang antenanya banyak, XT8 ini tuh jauh lebih gampang untuk diposisikan buat membaur sama furnitur atau dekorasi di rumah. Kayak orang lihat pertama kali atau bahkan berkali-kali pun mungkin nggak akan notice kalau ini adalah perangkat buat menghantarkan WiFi. Di bagian belakang di sini ada satu internet port, lalu ada 4 LAN, tombol power, colokan, dan di bawah ini ada tombol WPS bagi yang membutuhkan. Soal harga retail, ini emang bukan perangkat yang bisa dikatakan murah ya, emang kelihatan cukup mahal. Tapi perlu diingat, ini dapatnya 2 unit hadir dengan spek tinggi seperti tri-band 2,4 dan 5 GHz, ada Wi-Fi 6, ada AI Mesh, dan garansi produknya itu 3 tahun, jadi lama banget garansinya. Buat sedikit background story, kenapa saya akhirnya pakai Zen Wi-Fi XT8 ini? Jadi kalau di studio sekarang, posisi dari modem ISP dari penyedia internet itu ada di luar kamar ini, tepat di luar di lantai 2, jadi di lantai atas rumah. Dan emang ini adalah posisi yang kalau untuk pemakaian sehari-hari, kalau lagi nggak kerja itu kurang ideal. Buat yang mungkin mau nanya kenapa saya nggak taruh di lantai bawah aja gitu, kenapa harus di atas? Karena saya pengennya taruh di atas itu supaya dekat sama studio, dekat tempat kerja, supaya perangkat yang saya pakai kayak laptop, tablet, atau handphone review itu semua bisa connect ke jaringan 5 GHz supaya dapat lebih kencang. Cuma, walaupun kencang, 5 GHz itu kan jangkauannya kecil ya, jadi areanya nggak besar. Jadi kalau misalnya saya udah turun ke bawah, itu seringan pakai 2,4, walaupun ya kadang-kadang masih dapat sih 5 GHz-nya. 2,4 GHz sendiri sebenarnya nggak lambat sih, cuma saya tuh mikirnya gimana ya caranya supaya TV sama PS5 saya tuh bisa connect ke jaringan 5 GHz. Jadi kalau saya misalnya mau streaming film 4K tetap lancar, mau main online nggak masalah, atau misalnya ada download update-update game yang gede, itu juga nggak harus nunggu lama. Emang sih 5 GHz di bawah tuh kadang masih dapet, cuma ya itu dia, kalau nggak sinyalnya penuh ya, nggak penuh gitu, nggak full bar, atau kalaupun dapet, speednya tuh jelek banget. Sampai akhirnya itu dia, saya browsing-browsing, ketemulah barang ini. Di review sama Om Deddy Jagat Review sama Malvin Best Indotech, saya cobain dan sekarang mau 5 GHz lantai atas sama bawah itu nggak masalah lagi. Sekarang buat sedikit contoh speed testnya, saya lagi di bawah tempat TV sama PS5. XT8 saya matiin dulu dan sekarang saya balik pakai router Asus yang lama. Ini router juga nggak jelek ya, dual band, Wi-Fi 6, 24 sama 5 GHz juga. Untuk ngetes di sini handphone adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 dan bisa dilihat 2,4 sama 5 GHz itu masih dapat plus Wi-Fi 6 juga. Kita coba speed testnya dulu dan hasilnya segini. Ya kelihatan ya, sama sekali nggak jelek. Dan ini saya masih bisa connect ke 5 GHz. Tapi sekarang kita coba pindah ke PS5. Ini sebenarnya juga masih connect ke 5 GHz, cuma sinyalnya jelek. Dan saat di speed test, bisa dilihat sendiri, speednya ini bukan Mbps loh, itu kbps. Kebayangkan, lambat banget dan nggak mungkin saya bisa main online atau download update-update dengan speed kayak gitu. Nah sekarang saya coba nyalain nih XT8 dan kita bisa langsung lihat connect ke PS5, speed testnya pun bagus banget. Jadi misalnya saya mau download game atau update segala macam itu nggak masalah lagi karena jaringannya udah dapet yang terbaik. Ya jadi itu dia sedikit ceritanya, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putra Reza pamit dan seperti biasa, have a nice day. Nggak ada yang belum. Oke, jadi sekarang kita ngomongin bagaimana teknologi dari routernya Asus untuk bisa bikin jaringan yang luas tapi speednya tetap kencang. Mau dimanapun saya di rumah sekarang tuh bisa dapat sinyal yang oke. Nah, untuk Asus XT8 ini, kalau kita cek di websitenya, itu kategorinya beda sendiri, yaitu Whole Home Mesh Wi-Fi System. Jadi beda gitu dibandingkan router yang lain.
Sesuai namanya, set produk ini tuh gunanya adalah untuk membuat seluruh rumah tercover dengan jaringan dengan kualitas yang baik dan tentunya mengeliminasi dead zone atau blank spot. Jadi nggak ada lagi tempat dimana kita nggak dapetin sinyal. Secara teoritis, kalau kita lihat di kotak, cakupannya itu gede banget sebenarnya, 500 meter persegi ya, gede banget. Studio atau rumah saya ini aja nggak sampai segitu, tapi yang mana lebih luas kan mestinya lebih bagus. Cuma balik lagi, itu kan adalah angka kotornya, tapi kan di rumah itu banyak faktor, ada pintu, ada tembok, ada plafon dan segala macam yang mana itu bisa menghambat sinyal. Jadi emang banyak banget faktor yang berpengaruh. Mungkin dari sebagian ada yang berpikiran kenapa saya nggak pakai repeater aja. Repeater kan harganya jelas lebih murah. Betul, repeater memang lebih murah, tapi dari pengalaman saya pakai repeater itu ada dua hal yang saya kurang serap. Yang pertama adalah kecepatannya, speednya tentu saja dia nggak bakal sekencang dengan router utama karena dia meneruskan sinyal, jadi menangkap terus diteruskan. Jadi speednya kalau dari pengalaman saya nggak pernah lebih kencang dibandingkan router utama, walaupun jangkauannya memang meluas. Sedangkan hal kedua yang saya kurang suka juga dari repeater adalah SSID. Buat yang mungkin nggak tahu SSID itu adalah nama dari jaringan WiFi. Jadi kalau misalnya kamu di handphone buka jaringan WiFi ada nama-nama, nah itu namanya SSID. Nah, SSID dari repeater sama router utama tuh nggak bisa sama. Jadi kalau misal saya di atas nih lagi connect ke router utama, terus saya misalnya pindah ke bawah gitu yang ada repeaternya, otomatis jaringannya harus pindah dulu ke SSID dari repeaternya. Jadi emang ada jedanya gitu pindah. Sedangkan kalau saya pakai mesh, selama saya masih dalam jangkauan jaringan yang mesh itu, mau kemanapun saya tetap bisa connect dengan nama yang sama tanpa ada interupsi sedikit pun. Nah, ngomongin soal meshnya sendiri, Asus punya fitur yang namanya AI Mesh yang memungkinkan user untuk membuat sambungan perangkat jaringan dengan sangat mudah. Dan kerennya lagi, ini tuh nggak harus dengan jenis produk yang sama. Jadi sebelumnya itu kan saya pakai router Asus RT-AX5U AX1800 ya, lagi-lagi namanya panjang. Ini adalah router 2 band Wi-Fi 6 saya yang dibeli sekitar setahun yang lalu. Nah sekarang posisinya tuh udah tergantikan sama XT8 karena secara specs ini lebih disarankan oleh orang Asus pas saya tanya-tanya karena CPU sama memori yang dipakai lebih besar, jadi lebih optimal ketika dipakai. Tapi meskipun nggak jadi router utama lagi, nggak bikin router lama ini jadi nggak kepake karena dari yang dulu ada di lantai atas, sekarang saya pindahin dia ke kamar tidur sebagai bagian dari AI Mesh-nya Asus. Settingnya pun juga gampang banget karena kita tinggal pakai aplikasi Asus Router, pilih AI Mesh, dan nanti perangkat yang mau disambungkan itu bakal muncul dan siap connect. Oh ya, untuk setup router pertama kali juga semuanya itu bisa lewat aplikasi ini dan prosesnya itu bener-bener gampang, nggak sampai 3 menit udah beres. Oleh karena itu, sekalipun yang nonton sekarang terus pingin beli dan ngerasa masih awam banget soal networking, tenang aja, prosesnya itu bener-bener dibikin gampang sama Asus. Jaringan udah luas nih, satu rumah dapet dengan Wi-Fi 6, tapi yang nggak bisa dilupain juga kalau perangkat dari Asus ini sudah mendukung MU-MIMO dan ada OFDMA juga untuk membantu efisiensinya. Buat yang mungkin belum tahu, MU-MIMO ini adalah multi-user, multi-input, multi-output, dan ini merupakan perkembangan dari SU-MIMO. Jadi teknologi sebelumnya SU-MIMO dan sekarang namanya MU-MIMO. MU-MIMO ini jadi dia bekerja untuk mendistribusikan bandwidth secara merata ke semua perangkat tanpa membuat salah satu menjadi lebih lambat secara signifikan. Ini tuh berguna banget di studio sekarang karena di sini tuh banyak banget alat yang connect ke WiFi. Kayak misalnya saya di studio ini kan handphonenya lumayan banyak, kalau lagi review mungkin ada 4 sampai 5. Itu pun masih handphone, belum misalnya ada laptop, ada tablet, ada lampu lah, ada robot vakum segala macam. Itu kan semua terkoneksi dengan internet karena semuanya adalah produk IoT. Itu masih saya sendiri. Kalau misalnya editor saya datang, dia bawa handphone pasti ya. Terus misalnya ada teman main, dia bawa handphone juga connect. Jadi makin banyak, dan kalau tidak didukung dengan router yang bagus juga, maka itu jaringannya jadi padat dan jadinya nggak lancar. Pernah dong mungkin kamu ngerasain kalau misalnya kita punya banyak perangkat ya terkonek ke satu jaringan, terus misalnya salah satu dipakai untuk aktivitas data yang besar, misalnya dipakai download, yang lain tuh bakal kerasa jadi lambat. Pernah kan pasti ngerasain kayak gitu? Itu adalah karena masih SU-MIMO. Jadi satu perangkat doang yang mendapat prioritas bandwidth, sedangkan yang lainnya itu harus antri untuk dapetin internet. Jadi kalau yang satu udah kelar, baru yang lain dapat. Itulah SU-MIMO. Sedangkan kalau kita pakai MU-MIMO, nggak perlu kayak gitu lagi. Selain setting MU-MIMO, Asus XT8 juga banyak fitur lainnya, kayak misalnya parental control supaya kita bisa membatasi akses ke gadget anak. Ada juga fitur keamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan
pas browsing seperti kayak serangan malware dan semacamnya. Untuk yang ini sebenarnya juga penting ya, karena fiturnya emang ada di XT8 secara default, free seumur hidup dan akan terus diupdate dari ancaman-ancaman baru supaya usernya bisa lebih tenang pas lagi dipakai. Satu lagi, di sini juga ada yang namanya Smart QoS untuk mengatur prioritas bandwidth. Misal kita lagi pengen main game online, jadi kita bisa set supaya alokasi dari bandwidthnya lebih banyak ke konsol, jadi lebih oke. Atau misal kita lagi pengen nonton, opsi streaming juga tersedia, jadi bisa dikustomisasi sesuai keinginan kita. Overall, setelah saya menggunakan perangkat ini dan satu lagi yang masih dicolok di bawah, saya ngerasa ini banyak sekali manfaatnya karena itu dia bener-bener kerasa kalau akhirnya saya bisa ngedapetin jaringan saya inginkan untuk PS5 sama TV saya di bawah. Jadi saya akhirnya udah nggak perlu nunggu lama lagi, misalnya ada download update, main online juga lebih lancar. Itu adalah keinginan saya dan semua itu terwujud sama perangkat ini. Kalau kita ngomongin soal jangkauan, ini emang luas banget walaupun ya tidak sampai kayak yang ditulis di kotaknya, karena memang kan yaitu adalah angka kotor yang mungkin nggak ada intervensi, sedangkan kalau di rumah itu kan ada plafon, ada beton segala macam, makanya jaringannya mungkin tidak bisa seluas itu. Tapi paling nggak, saya waktu itu pernah coba ngetes, saya keluar rumah, berdiri di depan rumah tetangga saya dan saya masih dapat jaringan 5 GHz, speed testnya pun juga masih kencang banget. Jadi kalau misalnya ibaratnya rumah saya ditambahin gitu sampai ke depan rumah tetangga, itu masih dapat internetnya dan masih oke banget. Kalau dicari kekurangannya ya mungkin harganya sih yang memang agak tinggi ya untuk sebuah router. Cuma balik lagi, ini kan bukan perangkat yang hanya dipakai setahun, 2 tahun terus ganti. Ini bisa dipakai mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Jadi kalau menurut saya dengan harga yang tinggi, apabila mungkin ya yang calon user itu sekarang punya rumah, punya berkeluarga gitu ya. Di rumah orangnya pasti lebih dari satu, misalnya ada 2, 3, 4 orang dan semuanya punya handphone, mungkin ada laptop juga, ada IoT. Menurut saya ini adalah investasi yang bagus sekali karena walaupun harganya kelihatan mahal di awal, tapi dengan pemakaian yang jangka panjang, ya angka tersebut bisa jadi justifikasi karena memang manfaatnya lebih besar dibandingkan harganya. Karena itu dia, pemakaian jangka panjang, gunanya pun banyak banget, apalagi kita kan hidup di masa semua itu serba terkoneksi, makanya menurut saya router itu adalah investasi yang bisa dibilang sering dilupakan padahal dia penting. Ya, gitu sih sedikit pengalaman saya dengan Asus Zen Wi-Fi XT8 ini. Semoga video ini ngebantu, dan buat yang mungkin berminat untuk melihat lebih detail soal perangkatnya atau mungkin mau langsung beli, linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Rizal pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.